Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Love Story Kisah Nyata. Dan buat teman-teman yang nggak tahu atau belum kenal dengan channel ini lebih kepada berbagi nilai positif dan narasumbernya dari teman-teman juga yang sudah dikirim melalui ke email kami di Love Story Kisah Nyata. Gak ada salahnya juga teman-teman sebelum menyimak lebih jauh cerita yang akan saya bacakan untuk menyiapkan dulu item-item yang membuat kalian nyaman dan betah untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai. Oke, tidak menunggu lama lagi, saya akan mulai bacakan dan let's do this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja saya Anggi. Nama anak saya Angga, baru berumur 5 tahun dari hasil pernikahan saya sama ayah Angga. Saat Angga berumur 3 tahun, kami sudah mulai bercerai. Kehidupan kami cukup complicated dari semenjak saya dan ayah Angga pacaran. Karena perbedaan cara pandang orang tua kami, hubungan kami bisa dibilang tanpa restu keduanya. Berbagai cara dilakukan oleh kedua orang tua kami untuk memisahkan kami. Sampai ayah Angga pernah diserang oleh seseorang yang tak kami kenal dan berpesan tinggalkan Anggi. Ayah Angga yang berprofesi sebagai teknisi bengkel kecil dan penghasilannya yang pas-pasan adalah mungkin satu-satunya alasan hubungan kami kenapa sampai tak direstui. Mungkin itu. Hari itu dimana kami janjian di suatu tempat yang menurut kami aman dari pantauan orang tua kami. Maklum, kami menjalani hubungan dengan sembunyi-sembunyi. Meski kami sudah mendapat beberapa kali mendapatkan peringatan untuk saling menjauh, tapi kami rasa saling suka antara kami begitu kuat. Di tempat itu awalnya kami happy sampai datang tukang pukulnya bapak saya. Entah mereka tahu dari mana kami bertemu di sini. Ayah Angga yang tadinya duduk santai tiba-tiba terperanjat melihat mereka dan seketika Angga dipukuli. Dan saya yang menjerit melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa karena saya dihadang oleh sebagian tukang pukulnya bapak. Tak lama pertikaian itu terjadi, saya melihat darah bercucuran di wajah Angga. Tak kuasa saya melihat wajah ayah Angga yang seperti minta tolong kepada saya. Angga dibiarkan tergeletak di lantai tanpa ada orang yang membantu. Padahal ketika itu banyak orang yang menyaksikan kejadian berdarah itu. Saya yang ditarik paksa untuk meninggalkan ayah Angga seperti itu, menangis sejadi-jadinya ketika saya dibawa pulang. Sampai titik di mana saya merasa lelah dan pingsan. Singkat cerita, setelah saya terbangun, beberapa pasang mata mengawasi saya. Bapak, ibu, dan kakak-kakak saya semua marah. Tapi ucapan mereka sama sekali tak terdengar di telinga saya. Karena ketika itu saya langsung menjerit dan memanggil nama ayah Angga.
dan kembali saya tak sadarkan diri. 1 bulan berlalu, di mana setiap harinya saya terus memikirkan bagaimana cara untuk menemui ayah Angga. Dan saya pun mulai menjalani drama, di mana saya seperti memang sudah terlihat menuruti apa kata bapak dan ibu. Saya harus berpura-pura supaya bisa dianggap bahwa saya sudah bisa melupakan Angga. Saya memulai aksi itu. Langkah awal, saya mulai berinteraksi dengan orang rumah dan mengobrol dengan mereka tanpa menyebut dan menyinggung nama ayah Angga. Suatu sore, saya sedang menjemur baju sambil bernyanyi riang dan ibu menghampiri saya. "Anggi, gak biasanya begini." Saya bilang, "Lagi merasa senang aja, Bu." Terus saya bilang, "Anggi bangga memiliki ibu dan bapak yang amat sayang sama Anggi." Kata ibu, "Nah gitu dong," kata ibu. "Itu baru anak ibu." Saya pun memeluk ibu dan berkata, "Maafin Anggi ya, Bu." Ibu bilang, "Iya Anggi." Padahal dalam hati saya ada kalimat maaf yang lebih merintih karena membohongi ibu dan bapak. Beberapa bulan, bapak dan ibu sepertinya sudah mempercayai saya karena beberapa kali membiarkan saya keluar sendiri. Padahal saya tahu saya dibuntuti. Untuk memaksimalkan misi saya, beberapa kali keluar saya belum berencana menemui ayah Angga. Hingga mereka benar-benar percaya bahwa saya sudah memang gak teringat akan ayah Angga. Suatu hari, saya sengaja merengek mengajak ibu supaya mengantar saya belanja. Padahal saya tahu ibu sedang sibuk dan berharap ibu mengatakan, "Sendiri aja, ibu lagi sibuk." Dan benar sekali, ibu mengatakan itu. Dan saya pun mulai merencanakan untuk menemui ayah Angga. Singkat cerita, tiba di mana ayah Angga kerja, saya melihat ayah Angga sedang santai menunggu konsumennya. Tanpa salam, saya langsung menarik tangan ayah Angga. Dia bilang, "Kamu sama siapa kesini?" "Saya sendiri." Saya coba yakinkan ayah Angga bahwa saya sendiri. "Kamu sekarang mandi dan ikut saya." Ayah Angga kaget, "Kemana, Gi?" Saya bilang, "Kamu masih sayang gak sama saya?" Dia bilang, "Iya." "Cepat berkemas." "Iya, mau kemana?" kata ayah Angga. "Kita lari dari kota ini." "Kamu sudah senekat ini?" kata ayah Angga. "Iya." Dan ajakan saya pun diamini ayah Angga. Singkat cerita, kami pergi ke suatu kota dan tinggal di sebuah kontrakan kecil. Ya, dengan terpaksa kami harus berpura-pura kami adalah suami istri di kota itu. Malam pertama menginap, kami terlena dengan rasa rindu yang memuncak, dan kami pun melakukan hubungan intim. Dengan perasaan menyesal, ayah Angga meminta maaf. Gak perlu minta maaf, karena ini adalah jalan satu-satunya agar kita bersatu. 3 hari sudah di kota itu, karena perbekalan kami sudah menipis. Kami pun mulai pulang, entah apa yang akan terjadi di rumah sana. Saya sudah pasrah dan tinggal menunggu kedatangan calon bayi kami agar kami dinikahkan. Ya, itu rencana saya selama 3 bulan, berpura-pura ke ibu dan bapak agar kami bisa bersama. Saya memang gelap mata hingga berani melakukan hal yang tak senonoh, tapi itu karena keinginan saya yang mungkin sama dengan wanita-wanita lain yang ingin menikah dengan kekasih pujaannya. Saya akui cara saya salah mungkin, berbeda dengan sepasang kekasih yang mendapatkan restu dan cintanya dari orang tua. Singkat cerita, sebelum saya pulang ke rumah, ayah Angga saya suruh untuk sembunyi dan jangan keluar, terserah mau di mana, karena saya takut kejadian itu akan terulang lagi. Ketika saya sampai di rumah, semua orang rumah terperangah melihat saya. Dan kali ini bapak sampai menyambuki saya dengan ikat pinggangnya. Sakit memang.
cambukan Bapak ke tubuh saya sampai berbekas di beberapa titik. Saya pun seperti kewalahan. Sepertinya Bapak ingin membunuh saya. Sungguh di luar dugaan saya. Bapak bisa sesadis itu ke saya. Kalau saja kedua kakak saya tidak menghadang. Selepas kejadian itu, saya dikurung untuk beberapa waktu sampai saya ketahuan hamil. Dan untuk kedua kalinya saya dicambuki oleh Bapak. Kali ini Bapak sampai menangis mencabuki saya. Berbagai kata hinaan dilontarkan ke saya. Dan singkat cerita, kami dinikahkan dengan satu syarat. Jangan tinggal di kampung ini, kata Bapak. Dan kami pun pergi setelah menikah. Walau tanpa resepsi, saya sangat bahagia bisa hidup bareng dengan ayah Angga. Singkat cerita, kami pun tinggal di salah satu kota yang masih satu kabupaten dengan Bapak. Di sini saya sangat bahagia bisa melihat ayah Angga setiap hari dan membuka usaha bengkel kecil-kecilan di kota itu. Semakin hari, perut saya pun bertambah besar karena mengandung Angga. Dan entah tahu mengapa hal ini seperti jadi masalah buat ayah Angga. Karena pendapatan dari hasil bengkel pun belum cukup untuk menyambut kelahiran Angga. Pendapatan ayah Angga saat itu hanya cukup untuk kami makan saja. Bahkan nabung buat kontrakan pun kami mengharapkan rezeki yang tak terduga. Apalagi buat menyambut kelahiran Angga. Kami sepertinya kebingungan waktu itu. Teman gak ada, saudara pun sudah tidak bisa diharapkan. Dan tiba pada satu titik di mana saya berniat meminta bantuan teman waktu sekolah. Beberapa tahun saya gak ketemu teman saya yang bernama sebut saja Wati. Berpenampilan sangat menarik, good looking, dan sepertinya royal banget, berbeda dengan waktu sekolah. Saat itu kami berkeluh kesah ke Wati bahwa kami sedang membutuhkan biaya persalinan yang akan tiba dalam beberapa minggu lagi. Tidak banyak yang kami keluhkan. Wati sepertinya mengerti dengan keadaan kami dan kami diberikan pinjaman sebesar 7 juta. Waktu itu saya dan ayah Angga sangat lega. Bagaimana tidak, kami sangat beruntung mempunyai teman seperti Wati. Singkat cerita, dan kelahiran Angga tinggal menghitung hari. Jumat 22 Januari 2017, Angga lahir ke bumi dengan sehat walafiat. Kami bahagia, Angga sehat, begitu juga dengan ayahnya. Di balik kegembiraan kami seperti lupa mempunyai sejarah kelam dengan orang tua kami. Karena sangat bahagia, kami mengabari kakek Angga dan mengirim chat. Tapi Bapak atau yang kini menjadi kakek Angga tidak membalas sampai esok hari tiba. Tiba di suasana menjadi kaku antara saya dan ayah Angga. Seolah teringat kembali peristiwa kelam itu. Tapi tangisan Angga membuat kami tersadar bahwa kami sudah memiliki lembaran baru dan harus kita lukis dengan perjalanan yang indah. Tapi realita tak seindah ekspektasi. Kami seperti masuk ke dunia baru, di mana kami selalu disibukkan dengan mencari uang dan uang. Bahkan ayah Angga sering sekali ngomel-ngomel gak jelas karena gak dapat uang seharian di bengkel. Tiba-tiba saja ayah Angga berubah drastis. Yang tadinya jarang ngomong kini lebih aktif ngomel. Kadang saya pun menjadi risih melihat ayah Angga sekarang. Tak jarang kami sampai bertengkar hanya karena kesalahan sepele. Inti dari setiap permasalahan kami adalah uang. Ya, uang. Apalagi sekarang ada Angga.
Semakin hari kehidupan kami semakin kacau, bahkan tidak terarah karena kesulitan ekonomi. Dan akhirnya kita sama-sama sepakat untuk mengakhiri rumah tangga kami karena semakin gak jelas arahnya. Dan Angga ikut saya. Saya yang kini cuma berdua dengan Angga terpaksa menjual alat-alat bengkel untuk makan sehari-hari karena ayah Angga memang meninggalkan itu semua untuk kami jual. Pernah saya berpikir untuk pulang ke rumah bapak, tapi saya rasa gak mungkin. Angga yang kini berumur 2 tahun pun gak pernah sama sekali ditengok oleh kakeknya. Setiap hari kami kebingungan untuk makan. Harus kemana dan ke siapa kami meminta? Tiba-tiba saja ketika dalam posisi terjepit, saya teringat dengan Wati lagi. Ya, Wati. Mungkin dia bisa membantu mencarikan saya pekerjaan. Dan saya pun berangkat menemui Wati lagi dengan Angga. Setiba ke rumah Wati, sudah larut malam dan Wati nggak ada di rumah. Saya terpaksa menginap dan tidur di depan rumah Wati dengan beralaskan seadanya. Singkat cerita, kami dibangunkan oleh Wati dan berkata, "Kamu kenapa tidur di sini? Kemana suamimu?" Saya tak kuasa menahan air mata dan memeluk Wati saat itu. Wati mencoba menenangkan saya dan berkata, "Ayo masuk istirahat. Kasihan anak kamu." Setelah kami beristirahat, Wati bertanya apa yang terjadi dengan kamu, dan saya menjelaskan semuanya ke Wati. Saya memohon ke Wati agar mencarikan pekerjaan buat saya. Wati bilang, "Ada, kamu mau?" Saya bilang mau. "Kerja apa aja saya mau." Kata Wati, "Pikir-pikir dulu aja." "Maksudnya?" "Saya ingin seperti kamu, mandiri, sukses, dan gak bergantung dengan laki-laki." Kata Wati, "Menjadi wanita penghibur. Kamu mau?" Ya, saat itu Wati menawarkan saya menjadi wanita penghibur atau wanita tunasusila. Saya menangis dan melihat Angga yang sedang tertidur pulas dan gak mau Angga kelaparan karena saya nganggur. Dengan sangat terpaksa, tidak ada yang bisa saya harapkan lagi waktu itu, dan saya terjerumus ke dalam lubang hitam. Cara saya di awal untuk menjalani rumah tangga memang sudah salah, hingga berakhir seperti ini. Saya minta maaf kepada semua pendengar dan penggemar Love Story Channel. Sikap saya mungkin salah untuk bisa menghidupi Angga, tapi satu alasan saya sayang ke Angga, dan sudah tidak ada yang bisa saya andalkan waktu itu. Sekali lagi, buat para penggemar Love Story kisah nyata, jangan ikuti jejak saya dan hormati apa yang orang tua kalian inginkan. Jangan pernah membantah sekalipun. Terima kasih buat Love Story kisah nyata sudah membacakan kisah saya. Buat Anggi, mungkin waktu itu keadaan memang sangat sulit, sehingga Anggi memutuskan untuk terjun ke dunia hitam. Kesempatan masih terbuka lebar buat Anggi. Tinggal Angginya mau enggak untuk merubah semuanya dan memperbaiki hubungan silaturahmi bersama Bapak Anggi.
Terima kasih buat para penggemar love story kisah nyata yang telah menyimak ceritanya Anggi sampai selesai. Saya harapkan semua teman-teman bisa mengambil hikmah secara positif dari pengalaman yang Anggi alami. Buat kalian teman-teman yang kisahnya ingin di-up di channel Love Story Kisah Nyata, kalian tinggal layangkan saja ke email kami di lovestorykisahnyata@gmail.com dan kami nanti akan membacakan. Oke, buat semuanya, thank you dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.